Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Da Silva Raditya. Nah, kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin vanilla chiffon cupcake seperti ini. Ini enak banget, cara bikinnya juga sangat mudah, bahan-bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Ini vanilla chiffon cupcake-nya juga sangat menul-menul banget ya, kayak squishy, jadi gemes-gemes gimana gitu untuk makan vanilla cupcake ini. Buat yang udah penasaran, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Yang pertama kita akan bikin adonan kuning telurnya terlebih dulu. Kita siapin aja 60 ml susu UHT full cream, kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian selanjutnya ada 40 gram minyak. Jadi ini bukan 40 ml ya, tapi 40 gram minyak, ditimbang aja. Kemudian kedua bahan ini akan kita aduk rata seperti ini. Kita tambahkan 1 sendok teh vanila cair atau vanilla essence seperti ini. Kalau misalkan vanilanya mau dikasih yang bubuk juga boleh. Kita masukkan sebanyak 1 sendok teh, kita aduk rata. Setelah itu kita masukkan 4 butir kuning telur. Jadi sebenarnya di sini kita menggunakan 4 butir telur utuh, tapi dipisahin aja antara kuning dan putih telurnya. Kita masukkan satu persatu kuning telurnya, lalu kita aduk sampai semuanya habis dan tercampur rata. Setelah itu kita tambahkan 80 gram tepung terigu protein rendah. Jangan lupa untuk menambahkan bahan kering, kita wajib untuk mengayak terlebih dulu supaya tidak ada bahan-bahan yang bergerindil. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh baking powder double acting. Kalau misalkan teman-teman punyanya yang single acting, bisa menggunakan sekitar setengah sendok teh. Kemudian ini akan kita aduk rata semuanya. Kita aduk sampai tercampur dan merata. Kalau udah merata seperti ini bahan kuning telurnya akan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan bikin adonan putih telurnya. Kita masukkan aja 4 butir putih telur. Kemudian kita siapin 1/4 sendok teh cream of tartar. Kalau misalkan tidak ada cream of tartar, bisa diganti dengan 1 sendok teh perasan air lemon atau 1 sendok teh perasan jeruk nipis, atau bisa juga menggunakan setengah sendok teh cuka. Nah, kalau teman-teman banyak yang nanya ini cream of tartar ini fungsinya untuk apa? Cream of tartar sendiri ini fungsinya untuk penstabil kocokan putih telur. Putih telur ini akan kita mixer menggunakan hand mixer MX200 dari Mito. Saya menggunakan kecepatan sedang ya, saya menggunakan kecepatan 2 sampai 3 lah. Nah, di sini saya menggunakan kecepatan 2 terlebih dulu sampai dia berbusa. Kalau udah berbusa, kita masukkan cream of tartar yang udah kita siapin tadi sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian kita mixer sebentar sambil kita masukkan 80 gram gula pasir. Untuk gula pasirnya ini saya masukkan secara bertahap, jadi nggak langsung semuanya supaya adonannya nggak terlalu berat. Di sini saya masukkan sebanyak 3 tahap ya, jadi saya bagi 3. Sepertiga dulu yang pertama, saya mixer sampai kerasa tercampur. Kemudian saya masukkan lagi untuk sepertiga yang kedua. Di sini saya menggunakan kecepatan 3 ya. Kemudian saya mixer sebentar sampai tercampur, lalu saya masukkan yang terakhir atau sepertiga yang terakhir ya. Saya mixer sampai dia firm peak. Nah, biasanya ketika mengaduk putih telur, kenapa ketika menggunakan kecepatan sedang tapi tetap banyak gelembungnya? Nah, tergantung gerakan tangan teman-teman nih. Meskipun menggunakan kecepatan yang paling kecil, tapi kalau gerakannya cepet banget ya, kayak gerakan kecepatan 5, itu akan tetap aja bikin banyak gelembung. Jadi kita gerakin aja perlahan-lahan seperti ini sambil kita cek. Kalau misalkan masih sangat lemes kayak gini ya, berarti dia masih soft peak, ini masih belum. Kita lanjutin sebentar, tetap menggunakan kecepatan 2 maupun kecepatan 3. Nah, sampai dia firm peak seperti ini. Jadi dia agak meruncing tapi ujungnya agak
melengkung sedikit gitu, bukan yang tegak lurus banget. Nah, untuk menghasilkan adonan yang film peak, saya membutuhkan waktu 3 menit 39 detik. 3 menit 39 detik itu udah sama berhentinya, ngeceknya. Jadi semuanya ya, total dari awal sampai akhir. Oke, ini dia adonan kuning telur udah beres, yang putih telur juga udah selesai. Untuk mengaduk kuning telurnya tadi nggak perlu terlalu kenceng ya, asalkan udah tercampur rata semuanya udah selesai, udah cukup. Kemudian untuk adonan putih telurnya ini akan kita masukkan ke dalam adonan kuning telurnya secara bertahap. Jadi di sini saya ambil dulu sepertiga, kemudian saya akan aduk melingkar seperti ini. Dari tengah sampai ke pinggir, dari atas hingga ke bawah secara perlahan. Ini kecepatannya nggak saya cepetin sama sekali ya, jadi kurang lebih seperti ini. Untuk mengaduknya nggak perlu terlalu sering, karena kalau misalkan terlalu sering mengaduk, dia akan lebih mudah mencair, jadi adonannya lebih encer. Oke, kita masukkan sepertiga yang kedua, bisa kita aduk rata, sama ya, secara perlahan tapi bukan yang pelan-pelan banget. Pokoknya kayak gini lah, ini nggak terlalu cepet banget, jadi pas banget untuk cara mengaduknya. Kalau udah sepertiga yang terakhir, kita rasa udah cukup tercampur rata, kita pastikan benar-benar rata dengan mengaduknya menggunakan spatula. Seperti ini, kita aduk balik aja, kita pastiin kalau udah rata, cukup, nggak perlu terlalu sering diaduk. Nah, kalau udah selesai kita siapin cupnya. Kalau udah, kita masukin aja sebanyak 1 sendok sayur. Atau sesuaikan selera lah, jangan sampai yang terlalu tinggi banget ya, supaya nanti dia nggak meluber karena nanti dia akan mengembang. Nah, kalau udah kita hentak-hentakin seperti ini supaya bagian di dalam cupnya itu merata. Kalau udah, ini bisa kita taruh di atas loyang seperti ini. Nah, di sini kan masih ada space 1 ya. Biasanya ini akan saya taruh kayak gini, ini air ya, supaya bagian atasnya itu nggak mudah retak atau pecah. Jadi saya taruh aja di sini sedikit air supaya bagian dalam nanti lembab. Tapi misalkan nggak ditaruh kayak gini nggak apa-apa sih. Ini udah siap untuk kita oven. Yang pertama kita panaskan dulu ovennya di suhu 170 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit atau hingga suhu di dalam oven stabil. Gunakan api atas bawah untuk memanaskan ovennya. Nah, kalau udah panas, udah stabil nih suhunya kira-kira, kemudian kita panggang aja di suhu 140 derajat Celcius untuk cupcake-nya selama 40-50 menit menggunakan api atas dan bawah atau hingga matang. Sesuaikan aja dengan oven teman-teman masing-masing. Biasanya setiap oven itu panasnya berbeda. Nah, yang pertama kita panasin suhunya di 170 derajat Celcius, kemudian kita turunin ya suhunya di 140 derajat Celcius. Nah, ini dia udah matang, udah selesai untuk siphon cupcake-nya. Kayak gini nih hasilnya. Ini beneran enak, empuk banget. Kita biarin aja dia dingin karena kita akan bikin fillingnya. Untuk fillingnya ini saya menggunakan whipped cream, jadi saya menggunakan 50 gram whipped cream bubuk dicampur dengan 100 ml air dingin. Kalau udah, kemudian ini akan kita mixer hingga dia mulai mengembang dan mulai creamy gitu. Kalau udah creamy seperti ini akan kita pindahkan ke dalam piping bag.
Setelah itu ini akan saya simpan di dalam freezer supaya untuk whipped creamnya ini benar-benar dingin. Nah, sifonnya udah cukup dingin ya, udah mulai dingin. Kemudian ini bisa kita lepas ya. Kalau dilepas hasilnya nanti akan seperti ini. Ini gemes banget gak sih? Ini empuk banget nih, dipenyet-penyet juga dia tetap stabil ya. Gak yang ambles gitu, tapi dia bisa balik lagi seperti ini. Nah, tinggal kita isi aja di bagian dalamnya. Kita gunting piping bag yang ujungnya. Kemudian kita lubangin menggunakan apapun ya. Di sini saya menggunakan sumpit. Kemudian kita isi, kita kasih filling di dalamnya menggunakan whipped cream. Wow, ini perpaduan yang pas banget sih, enak banget, bakalan bikin ketagihan banget deh kalau misalkan teman-teman bikin ini. Tinggal kita isi aja semuanya ya, seperti ini. Kita lubangin, kemudian kita isi. Oke, ini dia vanilla chiffon cupcake-nya. Ini sangat mudah banget cara bikinnya. Buat yang udah penasaran, langsung aja yuk kita cicipin. Nah, ini dia Hokkaido chiffon cupcake-nya udah jadi. Dan ini yang vanilla ya. Kalau misalkan mau dikasih perisa vanilla, kalau misalkan mau dikasih perisa macam-macam boleh. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka aja bagian dalamnya, mateng nggak kira-kira dia. Wow, kayak gini nih. Ini tuh whipped creamnya creamy gitu, adem, jadi pas banget, enak banget kalau dimakan. Selamat mencoba. Cobain ya. Cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut banget nih. Enak banget sih asli. Apalagi chiffonnya dimakan sama whipped creamnya, wah pas banget ini, enak. Bismillah. Ada es krimnya tuh kak. Mana kakak juga es krim. Kakak juga mau. Enak nggak? Wih. Cupcake gitu. Enak? Suka? Oh, di warung Kakinya enggak. Kak, jangan lupa. Like, Lupa ya? comment, share, and subscribe. Enak. Lagi. Enak. Jangan lupa. Jangan kencang. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Godain adik kita. Oh? Ini. Ambil yang baru dia. Ini. Duduk. Kak. Kalau di cupcake kayak gini, cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasukannya pada nimbrung. Loh, bunda dulu dong. Nih, kayak gini. Bismillah. Bunda emang ada es krim ya? Enak banget. Kepalanya nabisin. Wibu banget ya, Wak.
Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin vanilla chiffon cupcake-nya ini di rumah, karena ini enak banget. Cara bikinnya udah kelihatan kan, sangat mudah sekali. Share video ini jika bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.